Di Nata, dalam ruangan luas dengan dinding berlapis warna krim berpadu emas. Di dalam ruangan itu terdapat dua orang insan berbeda jenis. Seorang wanita masih terduduk di kursi rias menghadap cermin setengah badan. Sementara orang lainnya yang tak lain sang suami terlihat fokus menatap layar laptop dengan posisi duduk setengah terbaring. Nuansa ruangan tidur itu begitu mewah dan elegan. Ranjangnya berukiran indah berwarna emas seperangkat dengan lemari dan meja rias. Di sisi lain ruangan, seperangkat sofa hitam melingkup serta lampu ukiran gantung besar di atas ranjang. Dengan pencahayaan minim terkesan mewah menambah suasana tersendiri. Pria bernama Pak Roy beralih mengambil ponsel yang berada di atas meja nakas. Dia langsung menempelkan ke telinga setelah mendial nomor salah satu bawahannya. "Iya tuan," sapa suara pria dari seberang telepon terdengar tegas. "Kau sudah lihat rekaman CCTV yang saya kirim? Selidiki gadis yang ada di rekaman itu, sedetail mungkin tanpa terkecuali. 2 jam saya tunggu kabarmu." Pak Roy lalu mematikan panggilan secara sepihak setelah mendapat jawaban baik dari orang di seberang telepon tersebut. Ibu Lestari yang mendengar percakapan itu, dia menghentikan pergerakan tangan yang tengah mengusap wajah oleh kapas, lalu melirik pria yang berada di atas ranjang. "Ayah, apa tujuan ayah menyelidiki latar belakang Alira? Tidak perlu seperti itu. Yah, mau dia dari keluarga manapun, ibu sangat menyukai gadis itu." Pak Roy menjawab tanpa mengalihkan tatapan dari layar laptop. "Aku tidak berniat punya maksud untuk melepaskan Naira. Malah sebaliknya, aku juga cukup menyukai gadis menarik itu. Tapi meskipun begitu, apa salahnya kita harus tahu seluk-beluk dan tujuan gadis itu mendekati anak kita? Aku hanya ingin yang terbaik untuk Jonathan, bukan wanita yang mendekati hanya karena harta yang dia miliki." Ibu Lestari menghela napas pelan, kembali berbalik ke cermin menyelesaikan kegiatan rutinnya. "Baiklah, terserah ayah, tapi hati ibu tidak pernah salah. Ibu benar-benar sangat cocok dengan Naira. Dia gadis yang tulus dan terus terang. Dia juga terlihat tidak punya tujuan apapun terhadap keluarga kita, berbeda dengan gadis-gadis lain yang kita temui." Tersenyum tipis Pak Roy menanggapi masih menatap layar laptop. Ibu memang benar, dia gadis yang baik. Sementara di sisi lain, sebuah mobil hitam perlahan melambat dan terhenti tepat di sebuah bangunan rumah berlantai 2. Dari dalam mobil hitam itu terdapat 2 orang berpakaian berbeda. Mekaira melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuh, lalu mengambil paper bag hitam terisi gaun dan sepatu heels dari kursi belakang. "Makasih, Jo. Udah anterin aku sampai rumah," kata Mekaira sibuk merapikan isi paper bag. Deheman John melirik gadis di sampingnya. Dia terlihat ragu dan bimbang untuk melanjutkan ucapan. "Terima kasih." Meski terdengar tak begitu jelas di telinga Mekaira, tapi masih bisa terdengar olehnya. "Hah? Kamu bilang apa tadi?" John memalingkan wajah dan menahan perasaan harga diri yang tinggi dalam jiwanya untuk sedikit menurunkannya hanya untuk kali ini saja. Karena seumur-umur baru kali ini dia berkata terima kasih pada orang lain selain pada kedua orang tuanya. Melihat lelaki itu salah tingkah, malu-malu ucing, Mekaira tersenyum jahil mendekat. "Kamu bilang apa tadi? Aku nggak denger deh." Tidak ada," singkat John menghindari tatapan jahil gadis di sampingnya. Masa? Ya sudah." Bibir Mekaira memaju sebal dan mengalungkan tas lempang ke leher lalu meraih handle pintu bersiap keluar mobil. "Bodoh." Panggilan John menghentikan pergerakan tangan gadis itu yang sudah membuka pintu mobil. Kenapa?" Mekaira menoleh masih dengan wajah sebal. "Sepertinya perjodohan itu telah batal. Berkatmu, jadi?" Tanya Mekaira menunggu kata selanjutnya yang akan terucap oleh John. John terdiam terlihat bimbang, menimang-nimang seakan enggan untuk berkata lagi. "Terima kasih," celetuknya lemah namun masih terdengar jelas oleh telinga Mekaira. Kekehan yang tertahan dari bibir Mekaira merasa lucu dengan wajah tertekan dari lelaki itu. "Jangan tertawa," kesal John menatap sebal.
Mekaira masih terkekeh menahan suara tawa agar tidak meledak dengan telapak tangannya. Gimana aku nggak ketawa? Wajahmu Jojo. Mulutmu bilangnya makasih, tapi wajahmu seakan bilang tak sudi aku begini. Kalau saja karena kau tidak membantuku. Mana sudi aku bilang begitu pada orang lain selain orang tuaku. Ucap John terselip kekesalan. Mekaira menghembuskan napas kasar seraya tawanya terhenti dan berdiam sejenak untuk melonggarkan tenggorokan lalu menjawab dengan tenang. Memang Jonathan banget ya, tapi oke deh, aku terima kata terima kasihmu yang tidak tulus itu. Jadi apa itu artinya sandiwara ini berakhir? Padahal aku masih ingin mengenalmu John. Batin Mekaira berharap lebih. John mengangguk pelan namun sedetik kemudian menggelengkan kepala, membuat alis Mekaira berkerut tanya. Geleng iya, angguk iya. Maksudnya apa tuh? Untuk masalah pembatalan perjodohan memang sudah dibatalkan. Tapi dilihat dari respon kedua orang tuaku, sepertinya mereka menyukaimu. Dan mungkin saja mereka akan mencarimu lagi. Jadi untuk saat itu, aku mungkin akan menghubungimu lagi untuk bersandiwara. Begitu toh. Manggut-manggut mengerti seulas senyuman lebar di bibir Mekaira karena harapannya terkabul. Dengan senang hati aku akan membantumu lagi, Jojo. John mendelik masih tak biasa dengan nama panggilan tersebut. Bisakah kau berhenti memanggilku dengan panggilan kekanakan itu? Kita sedang tidak dalam situasi berakting. Senyuman di bibir Mekaira berubah menjadi senyuman jahil kesenangan. Tapi aku nggak mau tuh. Soalnya namamu itu memang enak dipanggil begitu. Hei, namaku bukan Hei, tapi Mekaira. Tapi ya sudahlah, sudah malam banget, nanti mama ngomel, aku masuk dulu ya, Jojo, kata Mekaira sambil membuka pintu mobil dan keluar. Dia sengaja menekan kata Jojo dengan sangat jelas dan sedikit bernada tinggi. Kau, tersekat John tak mampu berkata apapun lagi saking kesalnya. Padahal di hati kecil John sedikit menyukai panggilan tersebut namun kalah oleh ego yang besar. Dadah Jojo, hati-hati ya di jalannya. Meski lagi stres harus tetap fokus menyetir ya, jangan sampai nabrak, Jojo. Ucap Mekaira yang sudah berdiri di luar mobil melambaikan sebelah tangan pada kaca jendela mobil yang masih terbuka. Si bodoh ini, dasar gila. Umpatan John tersenyum sinis. Tangan dia bergerak mulai melajukan mobilnya kembali hingga meninggalkan Mekaira yang masih mematung melihat kepergian mobil hitam itu, sampai hilang dari pandangannya. Setelah puas melihat kepergian John, Mekaira berbalik masih dengan senyuman mengembang di bibirnya. Dia melangkah menuju pagar rumah yang terbuka. Begitu melewati pagar rumah, di alis Mekaira tertaut aneh saat melihat sebuah mobil putih terparkir di belakang mobil hitam milik sang papa. Mobil siapa ini? Apa sedang ada tamu ya di rumah? Heran Mekaira kembali melanjutkan langkah kaki menaiki gundukan tangga teras. Lalu melangkah ke pintu kayu kembar sebagai pintu masuk. Tangan dia terulur hendak meraih handle pintu namun bersamaan itu, pintu tersebut ketarik dari dalam dan terbuka. Kaget Mekaira melihat sosok tinggi berkemeja abu muncul dari dalam. Pria itu memiliki wajah tampan, hidung mancung dan bola mata perak sama seperti Jonathan. Namun masih jauh tampanan John. Mekaira terlongo menatap diam pada sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Siapa kamu? Todong Mekaira terbata. Pria itu tersenyum manis menatap Mekaira. Aku Samuel Jacqueline. Apa kamu Mekaira Nandira? Kedua mata Mekaira melebar terkejut merasa merinding orang yang baru ditemuinya bisa tahu nama lengkapnya. Kau tahu namaku dari mana? Kau siapa hah? Yang dibalas senyuman tipis dari Samuel menutup bibir dengan kepalan tangan menahan suara kekehan. Tentu saja aku harus tahu. Kau kan Caca? Seruan wanita dari dalam memotong ucapan Samuel. Segera Mekaira menoleh ke arah belakang pria itu. Iya mah, kau sudah pulang ternyata. Kenapa agak telat pulangnya? Ibu Sarah muncul menghampiri Mekaira sehingga berada di antara dua orang itu. Aku, maksud Caca banyak pasien yang harus ditangani. Gelagap Mekaira mencari alasan berbohong. Oh gitu ya. Kalian sudah bertemu? Ya, ini Nak Samuel.
Dan Samuel ini anak tante, Mekaira Nandira, kata Ibu Sarah memperkenalkan. Ibu kenal orang ini? Mekaira bertanya melirik ke sosok tampan itu. Yang dibalas anggukan kepala dari Ibu Sarah. Tentu saja, Samuel sengaja menunggumu, Cak. Dia itu loh yang pernah Mama ceritain, anaknya keluarga Anita. Mendengar hal tersebut seketika Mekaira terdiam teringat kembali pembicaraan dia dengan Ibu Sarah saat di kamar kemarin malam. Sehingga dia tersadar kalau pria tampan di depan matanya itu adalah pria yang akan dijodohkannya. Membuat perasaan Mekaira dalam sekejap terjatuh seakan tertimpa batu besar tertekan. Raut wajah Mekaira berubah tertekuk diam. Dia menundukkan pandangan menahan nyeri berdenyut dalam hati. Dengan tangan terkepal dia berkata dingin, "Mah, Caca capek. Caca masuk duluan." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mekaira langsung berjalan masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan lagi panggilan dari sang mama. "Cak, Caca, anak itu ya?" Ibu Sarah melirik Samuel yang tampak menatap kepergian Mekaira dengan tatapan kecewa. "Maaf ya, Samuel. Memang begitu kelakuannya kalau sudah terlalu kelelahan bekerja. Harap dimaklumi ya." Samuel membalas tersenyum sopan meski sorot mata berkata lain. "Tidak apa tante, saya juga mengerti."